Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau mengajak kita pada pagi hari ini untuk bersyukur atas segala kasih karunia Tuhan yang telah kita terima melalui firman sabda Tuhan yang menyapa kita. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa di dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Senin 17 Februari 2025 tertulis dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Dalam bahasa Batak dikatakan, matahok kamuma, asa unang adong na paholang dirina sian asini rohani de bata, unangi gabi urat na paet na mertubur, si horhon hasusan, gabi hodar maon, torop bahenon niih. Demikian firman Tuhan, bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali saya mau mengajak kita untuk semangat memuji dan memuliakan Tuhan, dan memberikan waktu untuk membaca dan mendengar firman Tuhan yang benar-benar mengingatkan kita dan mengajak kita supaya jangan pernah menyia-nyiakan dan menganggap remeh akan kasih dan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab kasih karunia Tuhan itu bukan soal makanan dan minuman dan pakaian, namun semua aspek kehidupan kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan pagi ini diawali dengan kata jagalah, yang berarti mengingatkan. Jangan ada satupun dari antara kita yang meninggalkan bahkan lalai. Oleh karena kita saling mengingatkan, oleh karena itu kita saling mengingatkan dan saling menjaga. Sebab barang siapa yang meninggalkan kasih karunia Tuhan itu akan tumbuh akar kepahitan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akar kepahitan pastilah membawa masalah, baik pada diri kita yang mengalami luka dan bagi orang lain yang membuat kita terluka. Mengapa akar kepahitan itu terjadi? Karena kita menjauh dari kasih karunia Allah. Itulah sebabnya penulis Ibrani dalam nas hari ini kembali mengingatkan kita agar jangan menjauh dari kasih karunia Allah. Jika kita menjauh dari kasih karunia Allah itu, maka kita akan rentan terkena akar kepahitan itu. Akar kepahitan itu seperti kanker emosional. Kita tidak akan pernah menduga betapa banyaknya orang yang bergumul dengan kepahitan. Oleh karena itu, tuntunlah hidup selalu dengan kuasa Roh Kudus. Dan pada pagi ini, saya mengajak kita, mari kita persiapkan hati kita. Apakah benar-benar sudah konsisten merawat, memelihara, dan menjaga kasih karunia Tuhan yang kita terima? Mari kita menjaga kasih karunia itu yang diibaratkan tanaman. Jika kita ingin mempelajari lebih dalam, maka kita akan menemukan setidaknya ada beberapa ciri kepahitan yang dituliskan di dalam kitab Ibrani atau firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, kepahitan dimulai dari bibit yang kecil. Dimulai dari Ibrani 12 ayat 12 dikatakan, menggambarkan orang percaya yang putus asa sebagai atlet lari yang kelelahan ketika berlomba. Orang bisa membuat kita merasa kesal, menyinggung perasaan kita, terutama menyakiti hati kita, sekalipun mereka tidak bermaksud demikian. Tapi kita sering gagal untuk melihat bahwa Tuhan menggunakan orang-orang tersebut untuk memperbaiki tingkah laku kita.
Sebaiknya kita malah mengizinkan tindakan atau perkataan orang yang menyakitkan menjadi benih kecil kepahitan yang kita tanam dan membiarkannya tumbuh menjadi besar. Yang kedua, kepahitan membutuhkan tanah yang tepat. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang, kita tidak bisa kehilangan kasih karunia Tuhan, tetapi kita bisa menjauhkan diri dari kasih karunia itu atau tidak bisa melihat kasih karunia itu. Ketika kamu lupa kasih karunia Tuhan dalam hidupmu, maka kamu tidak akan bisa memberikan kasih karunia kepada orang lain dan hatimu menjadi lebih rentan terhadap kepahitan. Yang ketiga, kepahitan mengembangkan akar yang dalam. Orang yang membiarkan benih kepahitan tertanam di dalam hatinya, maka benih itu akan bertumbuh dan berakar. Walaupun akar itu tidak terlihat, hal ini sangat merusak. Itu akan menghempit kehidupan rohani dan emosionalmu terhadap Tuhan. Itu akan menahan kuasa Tuhan dan menghalangi Tuhan bekerja dalam kehidupan. Itu karena kebencian dan kekudusan tidak bisa berada dalam satu tempat secara bersamaan dalam hidup kita. Yang keempat, kepahitan akan menghasilkan buah yang buruk. Ketika benih kepahitan itu berakar dan bertumbuh menjadi pohon yang menghasilkan buah, kepahitan itu tumbuh bercabang kedua arah yang berbeda, ke arah diri kita sendiri dan membuat menjadi bermasalah, dan kepada orang lain yang membuat mereka tercemar. Bahkan hal itu bisa merusak hubunganmu dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jika firman Tuhan telah mengingatkan kita supaya kita jangan jatuh kepada suatu kepahitan, kita yakin bahwa benih kepahitan itu sudah ada. Tapi jangan biarkan dia berakar dan bertumbuh. Jangan menyiraminya dan memeliharanya dengan cara berpikir yang berpusat pada dirimu sendiri. Apapun rasa sakit yang kita alami, bagaimanapun orang lain telah menyakiti kita, bawalah dan serahkanlah ke kaki salib Kristus dan katakan, ini milikmu Tuhan, aku memberikannya kepadamu. Karena itu yakinlah bahwa hidup kita akan berubah dari pahit menjadi baik. Tetaplah setia kepada Kristus. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang telah memberikan kehidupan dan menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya Tuhan di malam hari yang kami lewati. Tuhan menjaga kami, Tuhan menjauhkan segala mara bahaya dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan memberikan pagi yang indah ini bagi kami. Kami yakin pada pagi hari ini Tuhan telah mengingatkan kami supaya kami mendengarkan firman-Mu, bertumbuh dan mengandalkan firman-Mu. Itulah yang menjadi sukacita kami Tuhan pada pagi hari ini, karena Tuhan mengingatkan kami jangan pernah meninggalkan kasih karunia Tuhan, karena hidup kami ini oleh karena kasih karunia-Mu. Kami berdoa Tuhan, di dalam kasih karunia-Mu sembuhkan setiap orang yang sakit. Ke dalam kasih karunia-Mu tolong setiap orang yang punya persoalan dan pergumulan hidup. Berikan kepada mereka sukacita oleh karena Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini buat segala kehidupan jemaat-Mu, buat program-program gereja-Mu di HKBP Bandung ini, dan secara khusus di gereja-Mu HKBP Tuhan, dimanapun berada di tengah-tengah pelayanannya. Kami yakin dan percaya, biarlah Tuhan yang campur tangan mendahului setiap langkah dan pikiran, hati, jiwa kami pada pagi hari ini, supaya Tuhan memelihara kami dan segala penyakit, kejahatan dan kepahitan menjauh dari kehidupan kami. Sempurnakan kami Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Terimalah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kami atas nama seluruh pelayan
mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Horas.